Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan progres proyek kami yang berjudul Analisis Topik dan Sentimen Masyarakat mengenai kebijakan tes kompetensi akademik atau TKA sebagai syarat wajib seleksi SNBP 2026 pada platform YouTube. Proyek ini kami buat untuk melengkapi tugas pemrosesan teks yang dibimbing oleh Ibu Ulfa Siti Nuraini Estat Emstat. Saya Kevin Foreman Hutahayan dengan NIM belakang 095. Dan saya Mutiara Nur Fadilatun Nikmah dengan NIM belakang 116. Dan saya Nurima Liza dengan NIM 160. Oke, kita masuk ke diagram alur. Sebelumnya itu ada perubahan revisi. Boleh di zoom, mood. Oke, yang pertama itu kita men-scraping data komentar YouTube. Di sini kita men-scraping dari 4 link, lalu kita integrasikan, lalu kita lakukan pre-processing. Nah, di pre-processing itu ada 2 tahapan. Yang pertama cleaning dan normalisasi slang. Lalu dari tahapan tersebut kita lanjut ke EDA yang pertama ya. Lalu kita lanjut ke fitur engineering. Nah, di fitur engineering itu ada 4 tahapan. Ada tokenisasi NLTK, count factory reset, dan TF-IDF. Lalu ada seleksi fitur frekuensi kata, dan pelatihan model word to face. Dilanjutkan ke EDA kedua. Setelah EDA kedua, dilanjut ke analisis sentimen naive bias dan pemodelan topik LDA yang akan dikerjakan progres project kedua. Lanjut. Nah, selanjutnya kita ada proses scraping data. Yang pertama itu kita melakukan pencarian video menggunakan query. Lalu yang kedua, scraping data video YouTube, yaitu video yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, pertama itu untuk mendapatkan video YouTube-nya, kami melakukan pencarian menggunakan query. Jadi pada kodenya kami membuat eh, topik yang mau kami ambil pada query-nya, yaitu tes kemampuan akademik. Lalu kami memasukkan URL dari eh, YouTube-nya yang kami dapat pada saat meminta APK. Nanti hasilnya itu akan berisi banyak video-video yang membahas tentang TKA. Next. Nah, pada video pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu sama, yaitu proses yang pertama itu kami ingin mengambil komentar. Nah, untuk mengambil komentarnya ini, kami harus memasukkan video IT dari video YouTube yang mau kami ambil, dan juga memasukkan APK dari YouTube-nya tadi. Lalu, karena di YouTube itu maksimal pengambilan IP-nya itu 100, maka kami menggunakan eh, Page Nation untuk pengambilan data per halamannya. Jadi meskipun ada banyak komentar, semuanya nanti itu bisa terambil menggunakan Page Nation. Nah, setelah itu kami hanya mengambil nama penulis dan juga isi dari komentarnya pada komentar dari video tersebut. Jadi nanti hasil data frame-nya itu seperti yang ada di sebelah kanan kita, yaitu authors dan juga komennya. Next. Sama juga untuk video kedua yang membedakannya itu hanya di ID videonya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya integrasi data. Nah, pada integrasi data ini kami menggunakan concat untuk menggabungkan data dari beberapa file CSV. Jadi video yang pertama, kedua, dan ketiga dan keempat itu kami simpan ke dalam bentuk CSV yang dinamakan comments 1, comments 2, comments 3, dan comments 4. Nah, keempat komen ini akan digabungkan menggunakan concat. Kemudian untuk selanjutnya itu ada proses tahapan pre-processing data. Nah, jadi di sini itu nanti ada 3 tahapan, yaitu data cleaning, normalisasi slang, dan reduksi dimensi teks. Tetapi reduksi dimensi teks ini kami gabungkan dalam tahapan data cleaning. Mungkin kita langsung saja ke kodenya. Jadi yang pertama itu kita menginstal library sastrawi, kemudian kita mengumpulkan list stopword dari pustaka yang telah kita install tadi. Nah, kemudian yang kedua kita ambil, kita bersihkan dan simpan daftar stopword custom dari sumber eksternal. Jadi selain kita memakai stopword dari pustaka sastrawi, kita juga bisa menggunakan stopword custom atau kita bikin sendiri. Terus yang selanjutnya itu kita gabungkan antara stopword yang custom dengan yang dari pustaka sastrawi. Nah, kemudian karena kita banyak komentar yang terdapat unsur absensi atau kehadiran itu kita hilangkan karena itu tidak berguna di analisis kita. Next. Kemudian yang kelima itu ada stemming dan emoji removal. Jadi stemming ini masuk ke reduksi dimensi teks. Dia itu untuk mengurangi variasi kata. Kemudian emoji removal itu untuk menghapus emoji. Dan kemudian langkah keenamnya itu penghapusan elemen-elemen teks yang tidak memberikan makna kontekstual. Itu seperti kita menghapus number, kemudian hapus hashtag, link, dan lain sebagainya.
Next. Nah, setelah itu kita ke tahapan yang kedua yaitu normalisasi slang. Kita menggunakan kamus slang, kemudian kita siapkan dulu, jika sudah kita siapkan itu kita bisa lihat isi dari kamus slang tersebut. Kemudian kita langsung ke ini. Jika kita mau melihat outputnya, kita harus panggil dulu hasil dari remove yang mengandung unsur kehadiran tadi. Itu kita panggil, kemudian kita apply fungsi clean message dan fungsi normalisasi slang. Nanti hasilnya itu akan tertampil komen-komen yang sudah bersih dan yang paling sebelah kanan sendiri itu sudah dinormalisasi menggunakan kamus slang. Next. Nah, setelah kita lakukan preprocessing, kita akan melakukan EDA. Jadi di EDA ini kita import library untuk visualisasinya. Kemudian kita hitung jumlah kata di setiap kalimat atau komentarnya itu. Kita dapatkan fitur baru yaitu convert. Next. Nah, setelah kita hitung jumlah katanya, kita representasi visual mengenai kata-kata yang paling sering muncul. Jadi yang paling frekuensinya paling tinggi atau lebih tinggi itu nanti hurufnya itu akan nampak besar. Jadi ini seperti TKA ini pasti frekuensi kemunculan katanya itu tinggi gitu. Next. Oke, lanjut ke fitur engineering. Nah, di fitur engineering ini untuk mengolah data mentah menjadi fitur yang lebih berguna agar modelnya itu lebih mudah dipahami dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Lanjut. Lanjut. Oke, tahapannya fitur engineering itu ada 5. Langsung kita bahas kodenya. Lanjut. Oke, yang pertama itu ada tokenisasi atau pemecahan kalimat menjadi kata menggunakan NLTK. Oke, di sini itu kalimat-kalimat itu kita pecah menjadi beberapa kata. Contohnya itu kayak semangat ajar sia-sia, bekalan itu kita pecah semangat ajar sia-sia. Jadinya itu diambil perkataannya aja. Lanjut. Oke, yang kedua itu ada perhitungan frekuensi dan bobot kata. Jadi dari perkata tadi yang ditokenisasi itu kita hitung frekuensinya itu ada berapa, di baris berapa dia itu muncul gitu. Lanjut. Lalu yang ketiga itu ada perhitungan frekuensi dan bobot kata. Jadi dari tokenisasi tadi itu kita hitung bobotnya itu menggunakan TF-HDF. Jadi kita menghitung bobotnya dari kata tersebut itu penting atau tidak. Seperti contoh itu ada TKA. TKA itu kan mempunyai bobotnya lebih besar dari 0. Jadi dia itu tingkat kebobotannya itu tinggi gitu. Lanjut. Lalu ada yang keempat itu seleksi fitur berdasarkan frekuensi kata. Yang pertama itu kita menghitung frekuensi katanya di seluruh barisnya, lalu kita filter minimal 10 kali agar tidak kebanyakan gitu. Lalu di sini tuh ditampilin aminnya itu ada berapa, adanya ada berapa, dan lain-lainnya. Lalu kita jumlah untuk tiap katanya itu ada berapa. Jadi di sini tuh menyeleksi dan mengambil kata yang penting saja dalam data. Lanjut. Nah, yang ke-5 itu ada pelatihan model word to vec. Nah, di pelatihan model word to vec itu fungsinya itu untuk menyeleksi mengambil kata penting saja dalam sebuah tokenisasi. Jadi itu contoh di TKA itu kalau dia hasilnya minus, jadi itu dia jarang korelasinya dikit. Kalau dia itu positif, maka dia korelasinya tinggi. Begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke EDA atau Exploratory Data Analysis hasil dari Feature Engineering. Nah, EDA ini dilakukan lagi karena kita itu untuk ngecek ulang data yang udah diproses agar dipastikan bersih dan siap dipakai untuk model. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk kode pertama yang di sebelah kiri itu untuk menghitung panjang komentar, lalu yang kedua untuk melihat panjang komentar. Jadi intinya itu yang di sebelah kanan itu dia itu untuk menampilkan eh, kalau sumbu S-nya itu untuk menunjukkan panjang komentar, lalu sumbu Y-nya itu untuk menunjukkan frekuensi dari komentarnya. Next.
Lalu yang di sebelah kiri itu untuk menghitung frekuensi kemunculan kata. Jadi dia itu akan menampilkan 20 kata yang paling sering muncul. Dan ternyata TKA itu di posisi pertama dengan 464 jumlah komentar. Lalu yang sebelah kanannya itu yaitu hasil wo- word cloud adalah yang paling sering muncul dan visualisasinya. Oke, next. Nah, teman-teman, hanya sekianlah presentasi dari proyek kelompok 11.